Oke, pertama-tama saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Tahukah kalian kalau rasa asam pada cuka dan buah-buahan berasal dari senyawa bernama asam karboksilat? Nah, di sesi kali ini kita akan mengupas tuntas senyawa ini beserta turunannya yang banyak digunakan dalam pembuatan obat-obatan dan makanan sehari-hari. Berikut kita akan menjelaskannya. Sebelum itu, kita akan perkenalan dulu untuk kelompoknya. Next. Kami dari kelompok 4, yaitu beranggotakan Wahyu Bagus Kusomo dengan NIM 125330032 dan Laura Las Maria Simanguso dengan NIM 125330015 dan Natasha Rutma Ayu Hutagalung dengan NIM 125330071 dan Barul Hadi dengan NIM 125330072 dan saya sendiri Adira bin Ramadhani dengan NIM 125330035. Oke, next. Baik, untuk pendahuluannya, asam karboksilat itu adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsi COOH, dan gugus fungsi COOH ini banyak ditemukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya pada makanan itu seperti bakso itu pasti menggunakan cuka. Ya kalau kita semua mau menggunakan cuka ya, terus juga terdapat pada buah-buahan. Lalu pada turunan asam karboksilat itu terbentuk ketika gugus OH pada COOH diganti oleh gugus lain, namun bagian utama senyawa yaitu gugus asli seperti RCO itu tetap ada. Dan turunan ini itu penting karena banyak digunakan di bidang pangan, obat-obatan, dan industri. Next. Dan sekarang masuk ke dalam konsep dasar, yaitu struktur umum asam karboksilat itu adalah RCOOH, sedangkan turunannya menjadi RCOX, yang dimana X ini merupakan gugus pengganti seperti Cl, OR, atau NH2. Nah, untuk prosesnya ini pembentukannya itu terjadi melalui reaksi substitusi, yaitu pengganti gugus OH dengan gugus lain. Perbedaannya, gugus ini menyebabkan sifat tiap turunan yang berbeda. Next. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis turunan asam karboksilat. Yang pertama yaitu ada asil klorida dengan gugus fungsi RCOCl. Nah, asil klorida ini terbentuk ketika gugus OH pada asam karboksilat diganti oleh atom klorin. Jadi senyawa ini sangat reaktif karena ikatan dengan Cl itu sangat mudah putus, sehingga asil klorida mudah bereaksi dengan senyawa lain seperti air, alkohol, dan amonia. Karena sifatnya yang reaktif, asil klorida sering digunakan sebagai bahan perantara dalam pembuatan senyawa kimia. Yang kedua itu ada anhirida asam dengan gugus fungsi RCOOCOR. Anhidrida asam terbentuk dari gabungan dua molekul asam karboksilat yang kehilangan satu molekul air. Senyawa ini memiliki reaktivitas yang cukup tinggi dan dapat kembali bereaksi membentuk asam karboksilat ataupun menghasilkan ether. Next. Oke, yang ketiga itu ada ester. Ester adalah turunan asam karboksilat yang terbentuk ketika gugus hidroksil pada asam karboksilat diganti oleh gugus OR. Biasanya ester terbentuk melalui reaksi antara asam karboksilat dengan alkohol. Nah, salah satu ciri dari ester adalah memiliki aroma yang harum. Bahkan banyak yang berbau seperti buah, misalnya ester tertentu bisa beraroma pisang, apel, atau nanas. Karena itu, ester sering dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam dunia industri dan pangan, ester banyak digunakan sebagai perisa makanan dan minuman, parfum dan kosmetik, serta pelarut. Jadi bisa dibilang ester itu penting banget terutama di bidang agroindustri dan industri makanan. Selanjutnya, yang keempat ada amida. Amida terbentuk ketika gugus hidroksil pada asam karboksilat diganti oleh gugus NH2 amina. Senyawa ini biasanya terbentuk dari reaksi antara asam karboksilat dengan amina. Dibandingkan turunan yang lain, amida memiliki sifat lebih stabil dan memiliki ikatan yang kuat. Amida sangat penting dalam kehidupan karena menjadi bagian utama dalam protein, banyak ditemukan dalam obat-obatan, dan digunakan dalam bahan sintetis seperti nilon. Jadi kalau ester lebih dikenal karena aroma dan kegunaannya di industri makanan, kalau amida lebih penting dalam sistem biologis dan kesehatan. Oke. Oke, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang jenis-jenis turunan asam karboksilat. Sekarang kita masuk ke studi kasusnya. Kita ambil contoh cuka. Barang yang sering ada di dapur kan ada cuka. Cuka mengandung zat bernama asam cuka. Zat ini bisa bereaksi dengan alkohol dan membentuk senyawa yang disebut ester. Cara kerjanya, sebagian unsur pada asam cuka berganti susunan karena bertemu alkohol. Lalu jadilah senyawa baru yang beraroma khas. Senyawa ini biasa dipakai untuk memberi rasa dan wangi pada makanan. Kenapa kami pakai contoh ini? Karena bahannya gampang dicari, cara kerja yang nggak rumit, dan hasilnya bisa kita lihat kegunaannya sehari-hari. Next. Kesimpulan yang didapat adalah turunan dari asam karboksilat terbentuk ketika sebagian susunan zatnya berubah. Ada beberapa jenis utamanya, misalnya ester, amida, dan lain-lain. Masing-masing punya sifat dan fungsi yang berbeda. Contoh paling sederhana adalah cuka, yang bisa membentuk senyawa baru yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dah. Oke, demikian presentasi kami mengenai turunan asam karboksilat. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.